Jika namamu diasosiasikan dengan hutang, apakah ini hal yang memalukan untukmu? Lee Sang-min, seorang artis Korea Selatan yang justru secara belak-belakan mengakui hutang-hutangnya dan secara belak-belakan juga bercerita tentang kehidupannya, mencicil hutang-hutang tersebut selama belasan tahun. Memiliki hutang 10 miliar won atau sekitar 128 miliar rupiah di usia 32 tahun, tentu bukan bagian dari cita-cita Lee Sang-min. Kehidupannya di tahun 90-an justru tergolong sukses. Berhasil kuliah di Seoul Institute of Arts setelah 2 kali mencoba ujian masuk. Lee Sang-min yang dibesarkan oleh neneknya hidup dengan sangat sederhana. Bahkan, seringnya makanan yang bisa ia konsumsi hanya mie instan. Namun kehidupannya berubah di tahun kedua perkuliahan. Lee Sang-min nekat keluar dari kampus. Ia lebih memilih fokus untuk mengejar karir di dunia musik. Tahun 1994, bersama dengan Shin Jung-hwan, Kim Ji-hyun, dan Ko Young-wook, Lee Sang-min membentuk sebuah grup yang diberi nama RURA. Saat RURA mulai berjalan, masuk Chaerina menggantikan Shin Jung-hwan yang akan menjalani wajib militer, dan disinilah popularitas RURA semakin naik. Masa-masa bersama RURA membawa Lee Sang-min ke popularitas tingkat atas. Penjualan album yang tinggi menjadi sumber pemasukan yang besar untuk Lee Sang-min. Ditambah lagi kemampuannya dalam menemukan bakat dan juga menciptakan lagu, menjadikannya sebagai produser yang cukup handal. Chakra, Country Coco, Diva, dan Shark adalah beberapa grup besutan Lee Sang-min yang juga menuai popularitas. Bahkan pada saat itu, nama Lee Sang-min disejajarkan dengan nama Yang Hyun-suk, CEO YG dalam bidang memproduseri musik. Sayangnya nih, popularitas ini nggak bertahan lama. Adanya kontroversi plagiat di album ketiga yang berjudul A Love in Heaven dengan sebuah lagu Jepang berjudul Omatsuri Ninja menjadi badai yang menghantam keras grup musik beranggotakan campuran ini. Skandal ini menyebabkan Lee Sang-min depresi, bahkan ia sampai memukul kaca di rumah yang menyebabkan tangannya terluka cukup parah. Melihat ini memicu kesalahpahaman pada manajer Lee Sang-min. Ia salah mengira saat itu dan berpikiran Lee Sang-min hendak mengakhiri hidupnya. Selepas kontroversi, di tahun 1997, Kim Ji-hyun memilih meninggalkan RURA untuk fokus bersolo karir, dan posisinya di RURA sementara digantikan oleh Mickey Romeo. Namun, adanya Mickey Romeo nggak banyak membantu menaikkan lagi popularitas RURA. Akhirnya, RURA dibubarkan pada awal tahun 2000-an. Selain RURA, Chakra dan Sub juga bubar dikarenakan percekcokan di antara para member. Karir Lee Sang-min sebagai artis dan produser perlahan meredup. Apesnya lagi nih, kehidupan pribadinya pun gak berjalan dengan lancar. Lee Sang-min menikahi seorang penyanyi yang ia pacari selama 7 tahun, Lee Hye-yong. Sayangnya, pernikahan mereka gak bertahan lama. Setahun lebih berumah tangga, keduanya malah memutuskan untuk bercerai. Mantan istri Lee Sang-min menuduh suaminya itu pernah membeli 2 mobil mahal dengan menggunakan namanya. Namun cicilan mobil itu gagal dibayar dan pihak bank malah menyita akun banknya. Selain itu, Lee Hye-yong juga menuduh Lee Sang-min menggunakan uang miliknya tanpa seizin darinya. Tuduhan lainnya adalah pengakuan Lee Hye-yong yang mengaku dipaksa untuk menerima kontrak pekerjaan yang mengharuskannya dipoto tanpa mengenakan busana. Dan tuduhan terakhir, Lee Hye-yong juga menuduh bahwa Lee Sang-min diam-diam meminjam uang kepada teman-temannya menggunakan nama Lee Hye-yong. Di tahun 2005, keduanya resmi bercerai, dan tahun 2006, Lee Hye-yong memutuskan untuk membatalkan semua gugatan hukum pada mantan suaminya itu. Tahun-tahun 2000-an awal memang menjadi tahun-tahun tersulit bagi Lee Sang-min. Restoran besar yang ia miliki juga bangkrut gara-gara adanya kecelakaan yang menyebabkan kematian pada stafnya saat sedang beratraksi. Restoran miliknya ini memang mengusung konsep yang unik, di mana para tamu dapat menikmati makanan sambil menyaksikan pertunjukan bela diri. Kebangkrutan yang dialami oleh restoran miliknya ini menyebabkan hutang yang gak sedikit jumlahnya. Di akhir tahun 2006,
Lee Sang-min ditangkap karena kasus perjudian. Ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun masa percobaan dan juga tuntutan untuk membayar sejumlah denda. Skandal tersebut menyebabkan Lee Sang-min menghilang cukup lama dari dunia entertainment Korea Selatan. Hal ini akibat dari pelarangan kemunculannya di TV oleh beberapa TV Korea Selatan. Barulah pada tahun 2012, ia mendapat tawaran dari Mnet untuk membintangi sebuah mockumentary yang diberi judul God of Music. Disebut mockumentary karena acara ini berisi cerita fiksi yang dibuat dengan gaya dokumenter. Tetapi adanya satu adegan di mana Lee Sang-min didatangi oleh seorang krediturnya menjadikan acara ini agak bias dalam memberi batasan antara buatan atau sebuah kenyataan. God of Music ternyata menjadi pintu pembuka kembalinya Lee Sang-min ke dunia entertainment Korea Selatan. Selepas acara ini, tawaran pekerjaan semakin banyak berdatangan. Lebih dari 10 program TV menjadikan Lee Sang-min sebagai pengisi acara, dan pada beberapa acara yang ia isi, Lee Sang-min nggak pernah menutupi perihal keuangannya. Seringnya ia malah menjadikan hutang-hutangnya sebagai material lelucon yang bisa membuat penonton tertawa saat menyaksikannya. Di salah satu episode My Ugly Duckling, bahkan ia pernah mentraktir makan salah seorang krediturnya. Dan uniknya, sang kreditur malah memuji Lee Sang-min karena dari tahun 2004 selalu mencicil hutang-hutangnya dengan rajin. Bahkan ia telah menganggap Lee Sang-min sebagai saudaranya. Di beberapa acara, Lee Sang-min juga menunjukkan bagaimana caranya hidup dengan lebih berhemat. Membeli pakaian dengan harga yang murah, gak memakai AC di musim panas, juga memasak mie instan untuk menghemat pengeluaran makanan. Dan keterbukaan inilah yang kemudian menuai simpati dari masyarakat Korea Selatan. Tahun 2019, Lee Sang-min bercerita di Kim Yong-chul's Power FM bahwa namanya di bank mulai bisa dipulihkan. Memang sih hutangnya masih ada, tetapi bank sudah memberinya lampu hijau jika ingin membuka rekening baru. Dan karena ini, Lee Sang-min merasa bahwa untuk melunasi hutang-hutangnya, harapan dan keajaiban itu selalu ada. Saat mengisi acara Voice Queen, ia memberi semangat pada salah seorang peserta yang berada di posisi bawah. Ia mengatakan bahwa nggak ada yang nggak mungkin jika kita melakukan sesuatu sekuat tenaga kita. Keajaiban itu ada untuk mereka yang bekerja keras dan berdoa. Terlepas dari semua skandal dan kontroversi yang menimpa Lee Sang-min, kehidupan Lee Sang-min juga berisi kisah yang bisa menjadi bukti bahwa memiliki hutang banyak bukan berarti akhir dari kehidupan. Harapan itu ada, selalu ada, untuk mereka yang nggak berhenti percaya.